Hari ini kita melaksanakan kegiatan perkuliahan yang seharusnya dilaksanakan secara online, secara apa offline, tapi karena memang pada waktu ini ada yang harus dikerjakan, jadi akan ayah posisinya di Bandung nanti, ya. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir di dalam ruangan kelas. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu di ruangan kelas. Sebelumnya, Amin ya Allah, stajib doana. mohon untuk men-unmute semua, di-mute semua. Dipastikan hari ini kalian bisa ikut kegiatan perkuliahan dengan sebaik-baiknya, dan pastikan kalau bisa pakai headset biar suaranya langsung terdengar di Zoom. Ya. Oke, mata kuliah kita adalah metode penelitian. Mata kuliah metode penelitian ini adalah mata kuliah yang menjadi alat bantu dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan kalian, yaitu penyelesaian skripsi. Tentu sebelum kalian menyusun skripsi, kalian harus mengajukan dulu proposal penelitian. Kenapa proposal penelitian itu penting? Karena itu adalah pintu masuk agar kamu nanti bisa memiliki SK pembimbing. Kalau nanti sudah punya SK pembimbing, baru nanti masuk ke tahap berikutnya, melakukan proses penyusunan skripsi dengan bimbingan dosen pembimbing. Jadi mata kuliah ini mata kuliah penting, tidak lagi sebetulnya penting, enggak, memang penting ya buat kalian yang mau menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, maka dipastikan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam melakukan penelitian. Gitu. Kita akan mulai dari hal-hal yang bersifat dasar, tapi untuk pertemuan hari ini, Akang hanya akan menyampaikan pertama, apa saja yang harus kalian lakukan selama 1 semester kuliah kita. Yang kedua, tugas-tugas apa yang harus kalian lakukan. Lalu untuk buku apa saja yang harus kalian punya. Kemudian apa saja orientasi kuliah kita selama 1 semester ini. Jadi mohon untuk diperhatikan karena ini akan menjadi kontrak antara kita dosen dan mahasiswa untuk melakukan proses perkuliahan. Oke, kita lihat dulu satu persatu hal-hal yang bisa kalian perhatikan. Sudah terlihat belum? Ada tampilan PowerPoint. Ya Kang, ada. Oke. Kita ini kalau ada kata pendidikan dilewat saja ya, karena kalau kalian bukan pendidikan. Ini mata kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian itu bertujuan agar mahasiswa memiliki bekal pengetahuan, pemahaman, dan dapat menerapkan berbagai metode penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Jadi, tugas akhir yang akan kalian lakukan nanti dengan mengerjakan skripsi, itu dimulai dengan memahami dulu tentang metode penelitian. Maka dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, penentuan topik, pengidentifikasian masalah, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, menentukan variabel, kemudian ada desain dan perencanaan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ini adalah tahapan dalam pengerjaan tugas atau apa saja yang akan kita dapatkan pada saat pelaksanaan kuliah kita. Jadi mohon dengan sangat pastikan kalian mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Nah,
kegiatan pembelajaran ini tentu akan dilakukan dengan pendekatan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode yang nanti akan melibatkan mahasiswa seperti diskusi, ya, kemudian kalian juga melakukan observasi ke lapangan, karena itu adalah bagian dari cara kita dalam mengidentifikasi masalah dan latihan untuk menyusun praktik pembuatan proposal penelitian. Karena kalian jurusan dari hukum ekonomi syariah, berarti nanti akan diberikan contoh-contoh tentang materi-materi yang berkaitan dengan seperti apakah penelitian-penelitian skripsi untuk hukum ekonomi syariah. Nah, dari sekarang kamu harus betul-betul concern dalam hal bagaimana memahami penyusunan tentang proposal penelitian dan juga tahapan dalam melakukan penelitian. Oke, berikutnya belajar metode penelitian itu pada hakikatnya adalah bagaimana memahami tentang metode temuan, ya, metode penelitian yang nanti dia akan mampu juga menyusun proposal. Nah, maka untuk bisa menyusun proposal itu paling tidak kamu harus tahu tentang 4 hal. Yang pertama tentang motivasinya apa, lalu substansinya bagaimana, lalu kompetensi apa yang harus kamu dapatkan, lalu secara redaksi apa yang kamu harus bisa, gitu. Nah, kelihatan kalau filenya ya, kamu harus punya motivasi. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa kalian sebagai mahasiswa perlu memiliki keinginan untuk menguasai kemampuan konseptual dan juga praktis dalam hal penelitian. Artinya kamu itu tidak hanya lulus tapi juga harus bagus gitu, ya. Yang kedua, diharapkan dengan kamu punya karya penelitian yang baik itu akan menjadi karya penelitian yang membanggakan. Karena jangan sampai ada mahasiswa yang dia kuliah, bikin skripsi, lalu dia sendiri nggak bangga dengan tulisan dia sendiri. Itu mengerikan lah, ya. Yang ketiga, supaya kamu cepat-cepat beres jadi mahasiswa. Jangan jadi donatur tetap kampus, ya. Mayar, 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 beres ente, kan nggak lucu juga, gitu. Jadi kamu harus selesai tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Apalagi sekarang sudah semester 5, jangan ada bahasa abdi bade liren heula, abdi bade istirahat heula, abdi bade ngarenghap heula, abdi bade milarian artos heula. Nah, sekarang udah nggak zaman lagi. Kenapa? Sudah semester 3, sudah di end, ya, ending maksudnya di ending. Kemudian yang kedua, kamu juga dalam hal menyusun proposal ataupun dalam hal belajar bagaimana menyusun tugas akhir, harus punya kemampuan dalam menguasai substansi. Substansi apa maksudnya? Substansi bahwa pertama kamu harus memahami dan menguasai materi tentang metode penelitian. Bahwa penelitian itu tidak sembarangan biasa-biasa saja, dia harus dikuasai ilmunya, dikuasai caranya, ya. Kemudian yang kedua, secara substansi kamu juga bisa memahami secara konseptual apa dan juga secara operasional itu jenis-jenis penelitian yang dipakai dalam rencana penelitian. Jadi jangan sampai kamu mau melakukan penelitian tapi kamu sendiri nggak ngerti apa yang akan kamu lakukan. Gitu. Karena kamu jurusan dan hukum ekonomi syariah, maka cobalah sekali-kali kamu datang ke perpustakaan kampus, kemudian lihat skripsi-skripsi kakak kelas kalian. Oh, nukie makhluk yang namanya skripsi, contohnya. Kenapa? Karena mau tidak mau bicara tentang penelitian, kamu harus banyak baca, ya. Kalau tidak banyak baca, nanti tidak banyak bahan yang bisa kamu tulis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kompetensi. Kompetensi itu apa? Seperti kompetensi dalam hal membaca teks. Kamu nanti bakal dituntut untuk banyak membaca. Membaca skripsi-skripsi yang sudah ada, membaca artikel jurnal,
membaca buku-buku yang menjadi rujukan, kemudian juga mungkin menelaah video atau menelaah YouTube yang ada hubungannya dengan penyelesaian tugas akhir. Karena apa? Kemampuan membaca ini tidak semua orang bisa, walaupun betul tidak semua orang mau, ya. Jadi kalau kalian memiliki daya minat membaca yang rendah, mulai sekarang harus bergeser dari rendah terus meningkat. Jangan dari rendah terus ke bawah. Gitu. Kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan penelitian atau skripsi adalah kemampuan berpikir logis, analitis, komparasi, klasifikasi, dan mereduksi. Maksudnya bagaimana? Kemampuan logis ini adalah kemampuan dalam berpikir secara jernih, sistematis tentang sesuatu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Jadi kalau dalam bahasa hukum kan ada konstruksi hukum. Kenapa mencuri itu haram? Itu kan terujung-ujung langsung haram, tapi mencurinya apa yang dicuri, berapa prosentasenya, yang dicurinya siapa, yang dicurinya apa, yang mencurinya siapa, kemudian materi yang dicurinya apa, nanti kan ketahuan bagaimana hukumnya. Begitu. Itu contoh saja. Kemudian yang kedua, mengkomparasi. Komparasi itu artinya membuat perbandingan dari dua hal yang boleh jadi berbeda atau sama, tapi perlu dilakukan pendalaman materi. Contoh, bagaimana sih tentang hukum praktik jual beli dalam marketplace. Contoh ada Shopee, ada Wikipedia, ada Tokopedia, ada juga Lazada ataupun juga yang lainnya lah banyak. Terus di mana keuntungan yang kamu dapatkan? Lalu bagaimana hukum bagi orang yang mendapatkan barang yang cacat ketika dapat? Lalu bagaimana kalau ada orang yang mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam display contohnya? Itu kan bicara hukum terus semua, ya. Nah, termasuk yang sekarang lagi ramai di kalangan mahasiswa adalah pinjol. Sampai ada orang yang berani minjam ke pinjol hanya untuk beli tiket Coldplay. Kan ngeri tuh, ya. Ada juga malah orang yang mahasiswa nih, ini bukan orang lain, mahasiswa yang bahasanya uji ketangkasan, padahal main judi online. Pakai apa? Pakai handphone. Kejadian kemarin di UI ada kakak kelas senior ngebunuh juniornya, itu ternyata selidik punya selidik si orang yang ngebunuh ini, si kakak seniornya, itu punya hutang 21 juta atau berapa puluh juta itu. Hanya karena judi online, main slot, dan main kripto. Gila itu. Ya. Jadi artinya secara hukum di masyarakat kita, ini perlu ada sesuatu yang menjadi solusi. Nah, maka ketika kamu mencoba untuk berpikir logis, di situ ada analitis, ada komparasi, bahkan bisa mengklasifikasi. Mengklasifikasi itu artinya bisa membuat sebuah kriteria-kriteria tertentu. Contoh nih, mahasiswa STI Al-Masturiah itu pada hakikatnya kalau dibagi berdasarkan kemampuan dan kecakapan di dalam penguasaan hukum ekonomi, itu kategorinya di mana? Rendah, sedang, tinggi. Berapa orang yang rendah, berapa orang yang sedang, berapa orang yang tinggi. Nah, ketika kalian mampu memiliki kemampuan mengklasifikasi, maka di situ cara berpikir logisnya muncul. Yang keempat, reduksi. Kalau reduksi itu bagaimana menyimpulkan, bagaimana membuang hal-hal yang gak penting. Itu dalam pola berpikir logis itu sangat diperlukan. Gitu. Nanti kamu kalau ketika penelitian kebanyakan di kualitatif ya dalam penelitian hukum ekonomi syariah, sebagai peneliti kamu adalah instrumennya itu sendiri. Maka yang harus dilakukan apa? Kemampuan untuk meningkatkan banyaknya informasi itu untuk dipilah dan dipilih mana yang masuk dan ini menjadi jawaban dari rumusan masalah atau malah sebaliknya tidak ada hubungannya jadi buang. Gitu.
Nah, kemudian kompetensi berikutnya yang harus juga kalian miliki, yang ketiga adalah bicara tentang kemampuan dengan software. Nah, ini software itu apa saja? Pertama, kalian punya laptop. Ya, harus punya. Dari mulai sekarang, cobalah investasi beli laptop. Ngobrol ke orang tua. Kenapa? Karena sudah kebutuhan, bukan lagi gaya-gayaan. Ya, jangan sampai ada pikiran, abdi mah badai tawadu, tegaduh laptop. Nggak bisa. Teboga laptop ayeuna nama, siga patani teboga pacul. Rek macul naon, da paculna ge eueuh. Ya, nah, ini juga harus kalian tahu persis ya, kenapa nanti mungkin akan minta ke Sarah, tolong identifikasi teman-teman yang punya laptop dengan yang tidak punya laptop, itu dicek satu persatu. Jadi hari ini tolong PJ-nya ya Sarah, buat di Excel, kamu sendiri yang pegang nanti hari ini pertemuan pertama tanggal berapa, yang hadir siapa saja, kemudian nanti beri tanda juga yang punya laptop siapa, yang belum punya laptop siapa. Ini buat yang belum punya laptop, dari sekarang segeralah bertobat gitu ya, taubatannya taubatan nasuha gitu, maksudnya minta ke orang tuanya tolong dibeliin. Termasuk saran Akang nih buat mereka yang online seperti ini, sebaiknya juga menggunakan laptop, jangan menggunakan handphone. Ya, supaya apa? Supaya wajahnya gede, kelihatan, terus slide-nya juga kelihatan benar. Gitu. Jadi mau aya duaan sa HP engke mah gitu. Jadi semuanya punya punya alatnya. Nah, software yang lain contohnya kalau untuk yang penelitiannya kuantitatif, kamu harus tahu tentang penggunaan SPSS contohnya. Atau kalau yang kualitatif kamu bisa pakai atlas.ai contohnya. Nah, ini kebanyakan mahasiswa harus peduli dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kalian kan masih muda, orang-orangnya tidak gaptek dalam teknologi, berarti tidak ada cerita kalau kamu nggak bisa ngetik, mengoperasikan Word, Excel, PowerPoint, itu kan sudah sesuatu yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Nah, perjalanan menuju penyusunan proposal juga itu harus kamu memahami redaksi. Apa maksudnya redaksi? Redaksi itu seperti menguasai MS Word, ada kah? Ya, menguasai Excel, menguasai PowerPoint, itu penting banget ya. Termasuk kumaha carana nyolokeun infokus karena laptop supaya hurung infokusna aya tampil naon anu aya dina laptop. Itu remeh temeh, tapi kalau sampai pas kejadian kamu nggak siap, nggak bisa, itu bikin malu itu ya, bikin malu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan parafrase. Nah, ini kemampuan parafrase itu apa? Kemampuan menyimpulkan hasil bacaan yang diungkapkan dengan kalimat sendiri. Jadi artinya secara konteks tidak berubah, tapi teksnya yang berubah. Gitu. Tapi maksudnya ke situ. Itu artinya apa? Melakukan parafrase. Di YouTube itu banyak sekali orang-orang baik yang bikin konten tentang parafrase. Kamu boleh cek deh. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan sitasi atau pengutipan. Ini juga penting. Berarti dari apa yang kamu baca, itu kamu harus ambil untuk menjadi bagian dari penelitian kamu. Ya. Kemudian memahami ejaan yang disempurnakan. Kade arek nyen skripsi bisa ngabedakeun huruf kapital dengan huruf kecil, penempatannya seperti apa, ini tebal atau miring, atau penggunaan titik koma, tanda tanya, atau tanda petik, itu penting ya, karena bicara penyusunan proposal atau penyusunan skripsi, pada akhirnya kamu akan menggunakan bahasa dan kata yang baku. Sementara bahasa dan kata yang baku itu rigid. Karena kamu harus benar, gitu, nggak boleh salah. Contoh ya, penulisan titik saja, kalau misal di laptop, kemudian di print out di kertas, itu ketahuan tuh, kalau dia itu contohnya ada spasinya atau nggak ada spasinya. Contohnya begitu. Apalagi kalau misalkan penulisan huruf,
penulisan kalimat yang salah. Nah, ini juga bakal ketahuan. Itu kemampuan memahami EYD. Dan yang kelima, secara redaksi, kemampuan yang perlu dimiliki oleh kalian adalah kemampuan dalam menyusun paragraf. Nah, ini paragraf tuh penting nih. Nah, maka buat kalian yang belum terbiasa atau para bikin narasi panjang-panjang, narasi itu maksudnya sebuah tulisan yang berisi uraian singkat tentang sesuatu, seperti ini dari mulai sekarang perlu dilatih. Karena menyusun skripsi nanti, itu kan kamu tuh harus menyusun, contoh, di latar belakang masalah itu adalah penulisan dengan gaya berpikir deduktif dari umum ke khusus. Itu dari mulai paragraf pertama masuk ke paragraf kedua dan paragraf ketiga, itu harus memiliki relevansi. Jadi harus terukur secara sistematis dari paragraf 1 masuk paragraf 2 dan seterusnya. Dan kalau kamu tahu di YouTube banyak orang yang sudah berbuat baik, nyimpen video-video tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Oke, nah ini tugas kuliah. Nah, pasti ke tugas kuliah dulu. Kamu perlu wajib punya 2 buku ini. Ya. Buku pertama adalah buku prosedur penelitian karangan Suharsini Arikunto, terbitan Rineka Cipta. Satu lagi metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Tulisan dari A. Muri Yusuf. Nah, kenapa ini penting kalian punya? Karena ini adalah buku yang bicara tentang dasar-dasar penulisan penelitian. Kita nanti akan banyak mengambil referensi untuk kita sajikan dalam diskusi yang nanti kalian sendiri akan menampilkan. Itu adalah dengan salah satunya 2 buku ini. Kalian boleh menggunakan sumber dari buku-buku yang lain. Nah, tugasnya apa, Kang? Kalau ada yang nanya begitu ya. Di dalam buku ini ada setiap akhir bab itu soal-soal. Tugas kamu adalah menjawab soal itu dengan benar, sesuai dengan pertanyaannya. Sumbernya ada di situ. Buku prosedur penelitian karya Suharsini Arikunto itu ada 17 bab kalau tidak salah. Buku metode penelitian Muri Yusuf ada 18 bab. Dan itu dikerjakan ditulis tangan, memakai kertas A4, nanti template-nya akan dibagikan ke grup WA. Itu, ya. Kemudian masuk lagi, oh ini dilewat saja, ini juga dilewat. Saya lewat nih. Nih, yang diwajibkan, yang harus di kemampuan yang kalian miliki, kalau mau penelitian, mau kuantitatif atau kualitatif, ini nih yang dimaksud dengan software-software tadi. Kalau kuantitatif, pertama wajib dulu dong paham tentang konsep penelitian kuantitatif. Lalu yang kedua, memahami statistik. Kemudian yang ketiga, bisa mengaplikasikan alat bantu yang berupa software seperti SPSS atau SEM-PLS, AMO, Listrel, dan lain-lain. Itu contoh-contoh atau jenis-jenis dari software untuk perhitungan statistik atau kuantitatif. Kemudian yang kedua, jika memang penelitian kalian itu banyak di kualitatif, maka alat bantu yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan project kalian, ya kalau dalam bahasa lainnya project gitu, pengerjaan penelitian, maka gunakanlah salah satu ini, bisa NVivo atau atlas.ai. Gitu. Nah, adapun software-software yang wajib kalian kuasai dari sekarang nih, tolong dicatat betul ini, mumpung tampil di layar belum dipindahkan. Pertama adalah Mendeley. Pasti Mendeley-nya sekarang sudah berganti jadi Mendeley Reference Manager atau MRM lah kita menyebutnya. Kalau kalian belum tahu tentang Mendeley, silahkan buka YouTube-nya, telaah cara-caranya, lalu nanti kalian aplikasikan di laptop ataupun komputer kalian. Gitu. Yang kedua, Publish or Perish. Ini adalah alat untuk mendata artikel ilmiah.
Kemudian yang ketiga adalah Force Viewer. Nah, Force Viewer ini adalah software yang dipakai untuk bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dengan judul yang ada, apakah itu relevan bisa dilanjutkan atau tidak. Force Viewer ini bisa mengumpulkan data, bisa menjadi pembanding untuk beberapa penelitian yang sama, sehingga nanti bisa ketemu novelty-nya apa. Novelty itu artinya kebaruannya apa. Karena penelitian itu tidak boleh sama. Maksudnya sama teh sama persis nyeples gitu. Taman disebut dengan copy paste teh gitu ya. Nah, makanya kenapa ada cek similarity untuk mengecek tentang apakah naskah ataupun juga tulisan ini mengandung unsur plagiarisme atau tidak. Makanya perlu diikuti itu ya, perlu belajar. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa? Muhammad Haji Mustafa, Kang. Mana orangnya? Ini di YouTube ada nggak? Kok nggak ada? Ada Kang ini. Oh, ini Haji. Ya, oke. Silakan, Haji. Mau nanya Kang tentang persoalan apa? Tugas dikerjakannya minggu depan ataukah nanti setelah ada bukunya? Dikerjakannya pasti setelah ada buku. Tetapi dari mulai sekarang, searching aja. Gini maksudnya. Kalau untuk buku yang Muri Yusuf, itu nanti saya ada PDF-nya. Jadi kamu tinggal kerjakan saja, ya. Jadi dia tidak perlu beli, ya. Ada PDF-nya. Tapi kalau untuk prosedur penelitian yang mau sini itu kamu wajib beli kalau tidak ada. Ya. Siap Kang, Jadi terima sekarang kasih Kang. dari sekarang cari itu apa bukunya, itu. Karena tugasnya hanya menjawab soal. Gitu. Kok menjawab soal aja, riweh? Nah, maka dikasih tahu ya, tugas 2 ini, menulis jawaban ini, adalah tugas utama yang menjadi pembeda antara mereka yang mau mendapatkan nilai maksimal dengan mereka yang biasa-biasa. Nah, Wakang ini disampaikan tentang apa sebutnya ininya ya, teknik penilaiannya apa saja. Ini contoh nih mata kuliah kemarin semester genap. Nih contoh ya. Penilaiannya itu ada poin-poinnya. Ini kebetulan karena mata kuliah bimbingan skripsi, jadi tugasnya itu ini. Dan tidak ada presentasi dan lain-lain. Tapi kalau kalian nanti ada presentasi. Ya. Kita nanti akan perlihatkan cara penilaian seperti apa. Tapi ini juga salah satunya ini. Nah, kehadiran, ini kalau misalkan kehadirannya total itu adalah 16 kali pertemuan. Kalau di sini hitungannya di 15. Ya. Contoh yang ini ya. Contoh. Ini kalau misalkan dibagi 16 bisa aja nih. Ini contoh 16. 16 itu tatap muka apa? Tatap muka 14 kali, 1 UTS, 1 UAS. Gitu. Nah, kalian lihat ini. Kalau hadirnya 14 kali, dia hanya dapat angka 88. Kalau dia 16 kali, maka 100. Gitu. Artinya, kamu bisa dapat angka 100 maksimal itu dari kehadiran. Sementara untuk masalah tugas, tugas itu ada 2. Yang pertama adalah tugas terstruktur.
Nanti dikasih tahu apa saja tugas terstruktur. Yang kedua, tugas mandiri. Kemudian di sini adalah UTS, di sini UAS. Kemudian di sebelah sininya itu ada lagi partisipasi. Nah, kalau ngomongin partisipasi itu tergantung dari aktivitas selama kuliah. Rajin, tidak, dan lain-lain. Contoh nih, kehadiran 14, itu cuma dapat 93. Kalau dia 116 maksudnya, maka dapatnya 100 tuh. Ketika tugas struktur dia kerjakan dengan baik, presentasi juga hadir, artikelnya juga siap, PPT-nya juga dibuat, video presentasinya juga dibuat, maka itu tugas terstrukturnya dia sudah kerjakan. Di sini nih. Nah, adapun yang tadi kamu sebut menilai, mengisi tanya jawab soal 2 buku tadi, itu masuknya di tugas mandiri. Tugas mandiri. Nanti dibagi 2 nih tugas mandirinya. Karena nanti ada hitungannya berdasarkan berapa bab yang dikerjakan. Karena beberapa kasus kejadian kayak kemarin itu ada loh mahasiswa yang ketika sudah selesai kuliah, sudah ditagih di pertemuan ke-15, tugas itu ternyata tidak selesai. Bayangkan, diberi waktu 4 bulan selama 1 semester, ngerjakeun anak ternyata beres. Kamu harus tahu tugas ini tidak ujung-ujung langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan, enggak. Nanti sebelum UTS, pekerjaan kamu itu dikumpulkan untuk dicek dulu. Akang mah cuma ngecek aja, oh ini ada, oh ini tidak ada, udah gitu aja, enggak macam-macam. Ya. Kalau kamu salah mengisi, asal kamu salah sendiri. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling juga penting, ketika bicara tentang pengisiannya kayak gimana? Nih, hitungannya kayak gini. Tugas terstruktur, kehadiran 16 konversi jadi 116, sorry. Contoh nih, ini 100. Tugas terstrukturnya dia dapat 80 karena mengerjakan tepat waktu dan standar. Kalau dia tidak mengerjakan tepat waktu, maka nilainya nggak ada 80 walaupun dikumpulkan. Ya, paling 70 gitu. Ya. Dan itu bisa mengurangi nilai. Ya kalian rumusnya nih. Tugas mandiri, contohnya ngerjakan nama. Cuma ya malas-malasan lah. Ya sudah, dapat 70. UTS mengerjakan tepat waktu dikumpulkan 80. Telat weh, sudah. 70 gitu. Lalu UAS. Kalau UAS dikerjakan tepat waktu dan dikerjakan benar, maka bisa dia dapat angka 85. Kenapa 85 kok gede? Karena UAS itu bobotnya 2. Jadi kalau kamu lihat rumusnya di sini, ini lihat nih, ada bobotnya 2 nih, Q3 yang ini. Maksudnya O3 yang ini nih, UAS. Itu dikali 2 nih. Tuh, dikali 2 ini. Jadi kalau tidak dikerjakan, rumit lah pokoknya. Ya. Nah, baru nanti ketika partisipasi nih, contoh hadir wae-nya, terus suka komunikasi, suka bertanya, bantu jawab atau bantu berdiskusi supaya karena dia membaca, contohnya udah ketahuan. Mahasiswa yang tidak banyak ngomong biasanya kurang bahan. Kenapa kurang bahan? Jarang baca. Nah, maka dari sekarang disiapkan deh bacaannya supaya semua nanti kebagian bagaimana cara menjawabnya. Nih, tugas terstruktur, mandiri, UTS, UAS, partisipasi. Contoh dia hadir tapi tidak banyak komentar. Ya, kasihlah 75 gitu. Nah, kalau ternyata pas dihitung nilai akhirnya 80 ke atas, maka itu sudah pasti otomatis A. Tapi kalau misalkan UASnya 80 atau 70 lah, itu pasti B itu lihat. Karena ini sudah rumus. Ya. Kalau sudah rumus berarti tergantung kalian mau mana yang akan dipilih. Boleh nggak Kang saya tidak mengerjakan tugas Akang yang tanya tulisan tangan ngejawab soal bukunya tenang naon. Tenang naon teh maksudnya
Ya saya menggampangnya lamun tengah waro ya sudah berarti mau diberi nilai sih selesai. Gitu. Lagi kalau misalkan telat, nah, makanya dari mulai sekarang dipastikan kamu itu bisa mengikuti kuliah dengan baik. Satu, dua, kerjakan tugasnya segera. Karena kalau tugas kalian kerjakan dengan segera, maka itu kamu bisa fokus untuk mengerjakan hal-hal lainnya. Benar nggak? Coba kalau kamu cuma ngerjakan tugas-tugas ini kan hilang waktu. Gitu. Ya, gitu. Oke. Siapa? Aji ya, Aji Mustafa sudah dijawab barusan. Ada lagi pertanyaan boleh? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau pertemuan kita hari ini pertama kali adalah eh, ya silaturahim, pertama penyampaian silabus. Nanti saya akan kirim semua silabusnya di grup ya. Sekarang belum selesai dirapihkan, termasuk tugasnya apa saja, kudu naon wae. Namun ada pertanyaan, Kang nanti ada presentasi itu, ayah, kamu bagi kelas ini menjadi 10 kelompok ya. Sorry, 10 atau 11 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kamu bagi kelompoknya menjadi, ini kan berapa orang? 17 ya? Iya, Kang, Oke, 17. kalau 17, kalau misalkan dibagi 13 ya, 13 materi, berarti nanti ada yang 2, ada 1 orang. Nih, hati-hati nih. Kebagian semua. Makanya kalau misalkan sampai nggak hadir kan ketahuan banget itu. Ya, gitu. Seperti hari ini kan yang hadir hanya 12 orang. Ini 5 lagi kemana nih? Tolong coba PJ-nya Sarah ditulis di grup yang tidak hadir hari ini. Pertemuan pertama siapa di Zoom? Nah, tulis. Sok, tulis sekarang. Di HP, HP-nya dipakai ini enggak? Dipakai apa? Zoom enggak? Ada 2. Hmm? Berapa? Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Ini yang tidak on kamera, Kang dianggapnya tidak hadir ya. Tolong nih yang tidak on kamera anggapnya tidak hadir. Yang tidak on kamera. Sok dalam untuk dikitukan sok hese di omongan mengatakan enggak saya nama tidak on kamera berarti tidak hadir udah gitu aja lah. Simple. Mau loba bacaan. Oke, ada pertanyaan dulu? Cukup? Kan? Cukup. Oke. Sekarang silakan untuk bertanya yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin yang tidak ada kaitannya dengan kuliah juga boleh. Atau nanya-nanya apa gitu silakan. Maaf, maaf, Kang. Ya, Untuk mata kuliah Akang, semuanya dilakukan secara daring apa hanya eh, lagi ada halangan aja? kalau sedang ada halangan aja. Kalau untuk biasa tetap hadir di hari Kamis. Nah, matakan akan kemarin nanya ke siapa? Ke Sarah. Kalau memang ada hari Senin, bisa nggak Senin gitu. Tapi ternyata Senin nggak ada ya. Iya, Kang. Kalau Di Selasa jam pertama siapa? Selasa jam pertama Kang Bari. Bener Kang Bari? Halo? Hari Kang Selasa Jejen, pertama Kang. kan jajan Kang. Enggak, maksudnya kalau hari Selasa jam pertama itu siapa? Kang Jejen. Kang jajan. Kang Jejen ngajarnya ada di berapa kelas beliau? Eh, 2 kelas Berapa kelas? ya. Oh gitu. Kalau bisa, kalau jam keduanya Kang Bari ya? iya, Kang. Ya. Kalau Kang Bari bisa nggak ya di rolling ku Akang kajian ting Akang hari Selasa
kedua jadi kayak anu kelas ini nih, kelas apa? Kelas PAI ku akang dihijikeun di jam pertama gitu tah. Jadi nanti akang jam pertama di PAI heula, lalu jam kedua nanti di kelas kamu gitu tah. Kalau boleh. Supaya maksudnya tidak luncat waktunya, jadi akang teh waktu teh Selasa jam Kamis gitu tah. Sementara Rebo teh akang tuh di Bandung. Gitu. Jadi kalau kayaknya bakal nanti rolling kalau misalkan nggak bisa, ya pasti sekali-kali tatap muka pastilah, pasti tatap muka. Eh, tapi kalau misalkan tidak, ya dilaksanakan dengan Zoom juga. Karena nanti kalau untuk diskusi pun sama, nanti tetap tidak mengubah apapun ya. Jadi mau eh, luring atau daring, tugas tetap berjalan, presentasi tetap jalan, kemudian tanya jawab tetap jalan, semuanya tetap jalan. Karena nanti kamu harus tahu bahwa pelaksanaan untuk diskusinya akan ubah, tidak seperti biasa ya. Jadi tugas kelompok, setiap kelompok itu tugasnya ada beberapa. Dari mulai dia bikin PowerPoint, dia membuat draft artikelnya, kemudian yang ketiga dia harus membuat soal untuk pretest dan posttest. Nah, itu ayah di situ ayah pretest dan posttest. Bentuknya pakai Google Form ya. Lalu mahasiswa mengerjakan dulu untuk apa? Pretestnya, lalu nanti setelah berlangsung tanya jawab, nanti ada posttestnya bagaimana hasil dari perkuliahan itu ditangkapnya berapa persen atau dikuasai oleh mahasiswanya berapa persen. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh tiap kelompok ya. Termasuk nanti kelompok yang tampil, contoh nih kelompok 1 Abdul Aziz contoh nih ya. Abdul Aziz jadi penampil kelompok 1. Nah, nanti kelompok 2, contoh kelompok 2-nya Muhammad Sis. Nah, kewajibannya kelompok 2 itu menilai pekerjaan kelompok 1. Dari mulai contoh suaranya jelas atau tidak dan lain sebagainya. Itu ada penilaiannya. Itu. Jadi jangan sampai begini, ada saya mah teka bagian ayeuna minggu hareup, tapi kebagian jadi tim penilai. Wah, ya anak udah datang. Itu. Ya, karena ini tingkat partisipasinya tinggi. Dipastikan setiap kalian itu apa? Presentasinya boleh jadi 2 kali. Jadi lamun ayeuna apa? 14 orang, 14 ya? 17. 17 Kang. 17 berarti nanti ada yang 2, ada yang 3. Tapi nanti kebagiannya 2 kali semua. Itu. Kok 2 kali? Iya kan materinya ada 14. 14 teh dibagi 2. 14 2 kali pertemuan bagian akang ya. Berarti 4. 14 dibagi 4 12. Nah, 12 berarti materinya 12. 12 teh dibagi 2 genep. Nah, genep ya dibagi ke kelompok semua nih yang 17 orang. Jadi kalau 17 dibagi 6 ada yang 3, ada yang 2 kali ya. Gitu. Nah, Iya. jadi untuk yang 6 materi pertama disajikan oleh kelompok 1 sampai 6. Nah, nanti 6 materi kedua ditampilkan oleh kelompok 1 sampai 6 yang kedua gitu. Supaya naon eta teh? Supaya kamu membaca teksnya. Jadi kalau kamu mau tahu kenapa mahasiswa yang sekarang kuliah itu rata-rata dia tidak menguasai materi, itu karena dengan canggihnya teknologi hari ini ya, banyak hal-hal yang dilewat gitu. Jadi bypass. Contoh, baca yang harusnya mungkin berhari-hari, sekarang bisa dalam hitungan detik. Bisa. Contoh, dulu mah rek neangan bahan, susahnya minta ampun, kudu berangkat, kayak itu berangkat ka dieu. Sekarang kamu tinggal duduk di internet, pakai laptop, channel internet, dapat semua. Jadi banyak sekali hal-hal yang apa ya
shortcut gitu, singkat. Jadi sehingga tidak mengalami prosesnya. Makanya kamu harus tahu bahwa yang membuat mahasiswa sekarang itu tidak terlalu memperlihatkan daya kekritisan, itu salah satunya adalah karena banyak proses-proses yang dilewati, tidak dinikmati. Ini hati-hati nih. Contoh ya, contoh. Ini kelakuan mahasiswa semester 1 sampai semester 7 biasanya. Apa? Kalau disuruh bikin artikel ataupun makalah oleh dosen, rata-rata dia tidak mengumpulkan dulu bahannya, lalu membaca bahannya, bikin kerangkanya, tapi yang dia lakukan apa? Langsung copy paste neangan makalah anu sarua. Tinggal ngeganti naon? Ngeganti huruf nah hungkul, jenisnya diganti. Tina kalibri jadi Times New Roman. Ganti ukuran anak. Cuma gitu-gitu doang. Terus presentasi langsung, Masya Allah. Boro-boro dibaca nanti pada saat bikin artikel, pada saat copy paste nanti. Kamu bisa bayangkan, kalau kejadiannya sekali begitu. Benarnya nih, nyen tugasnya gancang. Buka dua gitu deh. Buka tidur gitu deh. Kaopat gitu deh. Ini kayak kamu pas mata kuliah terus di semester 7 gitu terus. Waduh. Yang sangat disayangkan adalah kalau itu diulang lagi dan menjadi kebiasaan, kalau kamu nanti S2, nanti kamu bakal ngarumas. Da abdi mah moal hayang S2. Entong kitu bisa dicatat ku malaikat ya. Kudu boga cita-cita yang tinggi lah. Jangan sampai cita-citanya sangat rendah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu nasib kita itu 5-10 tahun yang akan datang tuh kayak gimana, kita nggak tahu loh. Ya. Oke, berarti nanti tolong siapa? Sarah, mana Sarah? Sarah itu mana sih orangnya? Can apal dah kamu? Oh, eta. Misalnya fotoan yang datangnya nih. Ya, fotoan kok. Ada, Kang. Ya, coba kamu ngobrol dengan Kang Bari, tapi kamu juga harus ngobrol dulu sama si apa itu? Yang semester 3 PAI si pokoknya bentar. Mana sih apa itu? Bentar ya. Coba kamu cek si siapa sih? Jajang. PJ nanti siapa sih ya, lupa ya. Metode penelitian. Siapa ya? Coba sebutkan namanya satu aja. Ciri-cirinya, Kang. Coba. Metode. Coba. Oh, ini ada nih. Metode penelitian. Oh ya ini. Gini. Kenal nggak? Oh, itu Kang. Gini Heriani. Semester 5. Ya, semester 5. Kalau aku akan telepon heula biar nanti komunikasi sama Sarah ya. Itu. Maksudnya lebih naon, mudah-mudahan Kang Bari bisa, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi jangan sampai tidak diusahakan nih. Ya minimal akan usaha lah supaya bisa ini. Lagi kuliah nggak itu semester 5 PAI? Kang. Hah? Udah pulang? Iya. Udah pulang atau belum? Ini Nabila gelap banget. Ini wajahnya yang mana sih? Coba dilihatin dong.
Abdul Aziz panca ditepokeun ka langit. Pakai ini coba, pakai apa teh? Pakai holder coba biar enakeun. Ulah make naon? Kertas gitu naon gitu. Pakai holder biar standby gitu ya, biar standby. Oke. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Kang. Cukup. Oke. Oke, ku akan dikirim heula bukuna Muri Yusuf dina grup biar semua tinggal dicatat aja dulu itu yang apa? Eh Suharsini Arikunto. Ya, aku akan dikirim di grup, tolong ditulis, disimpan baik-baik nih. Iya, ini. Kemudian S5. Tuh bukunya sudah dikirim di grup untuk yang buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan seterusnya. Ini sedikit dijelaskan dulu biar tidak kemana-mana. Coba dilihat ininya apa slide-nya. Kelihatan nggak? Sudah tampil belum? Kelihatan. Oke, ini bukunya metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Ini halamannya lihat 493 halaman, banyak banget ya. Makanya bukunya tebal. Kalau kamu beli itu harganya 150.000 ya. Sekarang kamu cuma betul, tapi jangan dipercumakan kade, hati ya. Buku ini banyak mengkaji tentang atau dasar-dasar metodologi penelitian. Kamu harus tahu tentang apa itu kuantitatif, kualitatif, dan lain-lain. Nah, pertemuan-pertemuan pertama dan kedua itu nanti akan yang menyampaikan, nanti bahan materinya atau pointer-pointer materinya nanti akan sampaikan melalui WA group, tinggal kalian buka secara langsung nanti siapa saja orang. Makanya akan butuh daftar nama orang-orang teh supaya bisa terdeteksi siapa saja yang hadir dan tidak hadir, termasuk dalam penyusunan kelompoknya nanti. Nih, dimulai dari metode penelitian kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Ini kalau bukunya Suharsini Muri Yusuf itu langsung dia bedakan mana kuantitatif, mana kualitatif. Tapi kalau bukunya Suharsini Arikunto, dia bicara dulu tentang apa itu kegiatan penelitian, penelitian itu apa, dasar banget ya. Makanya tolong dibaca. Nah, setiap bab di buku ini selalu dia akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Seperti ini contoh, bab 1 tentang manusia, ilmu, dan konsep dasar penelitian. Ini tuh, pikir deduktif, kemudian ada pertanyaan. Nih, pertanyaannya berapa? 14. Kamu tulis lagi soalnya, ingat ya, tulis lagi soalnya, lalu jawab. Tulis soalnya, jawab. Ditulis tangan. Mohon untuk tidak melakukan tindakan curang. Apa tindakan curang itu? Yang di
Tindakan curang itu seperti kamu menyuruh orang lain mengerjakan. Tiap bab beda-beda yang mengerjakan. Nanti ketahuan ketika konsistensi tulisan kamu itu ternyata tidak istiqomah. Itu bakal ketahuan. Ah, ini mah menang ngojekkan biasanya. Gitu. Ini soalnya. Apakah perbedaan kebenaran mutlak dan kebenaran keilmuan? Jawabannya ada di dalam naskah dari awal sampai akhir. Nah, ini suka ada yang kejadian nih begini. Jadi, memeh maca teh mana nama ningali heula soalna. Terus, oke, kakarek weh. Nah, ngan jawabanana. Nah, tolong kalau itu yang terjadi berarti tujuan akan meminta kalian mengerjakan tugas ini tidak tercapai. Karena yang harus dilakukan itu prosedurnya adalah pertama, baca dulu naskahnya, tiap babnya, lalu highlight atau berikan tanda-tanda yang pentingnya, lalu setelah itu masuk ke pertanyaan, dan setelah itu jawab tulis. Ini hati-hati ya, akan ngebejaan Aina wanti-wanti mempeng pertemuan pertama. Tidak semua mahasiswa dalam satu kelas itu bisa lolos mengerjakan tugas ini. Sekali lagi, tidak semua mahasiswa bisa lolos mengerjakan tugas ini. Artinya, ada yang mengerjakan tapi tidak semuanya. Jadi ada 18 bab nih, dia hanya 10 bab contohnya. Kenapa? Karena posisinya sudah terdesak oleh waktu pengumpulan. Sementara tugasnya belum selesai dikerjakan. Kenapa? Karena tidak dicicil. Iya. Ingat loh, tugasnya 2 buku. Dan di setiap buku itu ada soal dan jawabannya harus diisi. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu setiap minggu untuk tidak mengerjakan 2 soal tadi, 2 buku tadi. Karena tugas ini adalah tugas untuk mengukur konsistensi dan komitmen kamu terhadap belajar atau menuntut ilmu. Bukan konsistensi dan komitmen kepada dosen, bukan. Bukan. Akang mah butuh kamu kuma-kuma, nggak butuh. Akang mah butuhna kamu supaya kamu jadi jelema nu ngarti karena penelitian, nggak bisa ngerjakan skripsi, bisa nuntaskan tugas akhir kalian, supaya kamu bisa wisuda dan menang ijazah. Setelah itu silahkan, kamu mau S2, mau kerja, mau masantren, mau usaha, terserah. Tapi tugas Akang ayeuna memastikan kamu bisa menuntaskan tugas kamu secara tuntas kuliah. Karena jangan sampai, ini contoh nih, Bapak Akang nanya lah ke siapa, Sarah. Dulu ketika semester 1, jumlahnya 17 nggak? Keluar Hah? 8. 18. Jadi ada yang 16. kurang 1. Ya. Ada 2 yang kan. Hah? 2 orang. 2 orang. 2 orang tumbang. Coba. Apakah yang tumbang ini akan bertambah lagi? Sekarang sudah semester 5. Apakah kamu nanti pada saat wisuda, temanmu yang di Zoom ini semuanya bakal ikut wisuda? Kan itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kamu cuma bilang, insya Allah siap, belum tentu juga. Nih, akan kasih tahu ya. Hanya gara-gara persoalan kecil, kamu bisa berhenti kuliah. Contoh ya, mah contoh ya, mudah-mudahan namun ayah jangan sampai terjadi. Kan kalau kuliah mah boleh menikah, benar nggak? Ketika menikah, terus ya kan boga kebutuhan berarti. Sampai akhirnya kuliah tidak menjadi lagi prioritas. Akhirnya kuliahnya off. Atau ada lagi orang yang ya sebutlah memberikan penjelasan tidak benar. Lah karena kuliah teh mending mas santren we sing bener. Mun mas santren bener mah kamu boga ilmu agama, kamu di masyarakat bisa hirup
mun ilmu ayeuna kuliah mah cantang tuh sarjana aja bisa gawe. Ade hati-hati. Jangan pernah mengambing hitamkan atau mengesampingkan apapun itu, baik ilmu agama ataupun bukan ilmu langsung agama. Tapi kalau itu ilmu, pastikan semuanya dalam posisi yang sama. Karena sumbernya juga sama dari Gusti Allah. Kalau kamu anggap ilmu bukan agama karena ini termasuk nih, pastilah di kalian kan banyak yang lagi pesantren ya. Beberapa kasus, beberapa tahun lalu lah, akan menemukan kasus ada mahasiswa Almas itu. Ini hanya bukan curhat ya, lebih pada refleksi saja. Ada beberapa orang mahasiswa yang kebetulan pesantren justru jadi ya bahasana gampangna naon nyapirakeun gitu. Termasuk ka dosen nyapirakeun. Ya kayak bahasa kieu ada dosen mah lain kiai cenah kitu. Ya urang mah rek taat ke kiai pan urang mah bari mondok gitu. Dia tidak tahu bahwa yang namanya siapapun yang memberikan ilmu apapun itu adalah guru. Yang ngaranna guru ya wajib digugu dan ditiru. Hal yang baiknya tentunya. Ternyata cara berpikirnya yang salah. Makanya sebetulnya kita itu harus betul ketika merespon realitas. Naon Kang maksudnya merespon realitas tuh? Kamu harus punya kekuatan mental untuk bisa merespon segala sesuatu itu dengan positif. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kamu merespon sesuatunya dengan negatif, itu boro-boro jadi ilmu, boro-boro jadi manfaat, boro-boro jadi kebaikan. Nu aya malah jadi bahan pikiran jeung kadituna bakal jadi stres. Contoh, mungkin selama ini belum pernah ada dosen yang memberikan tugas seperti Akang. Buku kudu dijawab soalnya 2 buku malah dikerjakan. Mungkin ya, mungkin. Karena Akang nggak apal. Hanya beberapa orang saja yang punya komitmen dalam hal itu. Terus, ketika semester 5 sekarang, kamu dapat tugas seperti ini. Tapi kamu meresponnya dengan negatif. Ayo mah tugas, tugas. Contohnya ya, kudu meuli buku deh ya, rieur lah, cenah dosenna sableng cenah lah, dan sebagainya. Contoh, ya, contoh. Kalau itu sampai terjadi, berarti ini persoalannya adalah cara kita merespon realitasnya. Apa bedanya seperti kejadian begini? Pagi-pagi, di suatu pagi, kamu kedatangan tetangga anu boga ternak sapi. Datang ke imah kamu, contohlah ke imah sahanya ya. Andri Nur Alim. Datang ke imah si Andri. Mawa naon, mawa keresek. Kesina naon, kesina teh tai muning contohnya. Lalu si tetangga teh isuk-isuk teh geus ngagedor panto. Pak punten, aya saha di Lebet? Oh aya Abdi, Andri. Ya. Kang Andri, yeuh emak teh domba kakarek atau munding kakarek modal, tah ieu tai masihan contohnya. Ya. Kalau kamu meresponnya dengan negatif, maka apa yang terbayang dalam pikiran kamu? Aduh, aing ini urus tunjung isuk-isuk, aing mere tai domba, tai kambing, tai kebo contoh. Sopan pisan. Boleh jadi begitu. Kalau responnya negatif. Tapi kalau responnya positif, ketika ada tetanggamu yang ngasih tai domba, tai naon lah gitu ya. Tina keresek, kamu akan berpikir positif, alhamdulillah nih nuhun abdi dipasihan tai munding kaleresan di pangker teh aya naon tanaman atau tumbuhan anu peryogi pupuk abdi berarti teu kudu meuli berak ari kieu mah geus tina ieu. Artinya dari cara pandang orang dalam merespon sesuatu ternyata itu berdampak beda juga hasilnya. Jadi jangan kamu anggap bahwa posisi
dalam kehidupan itu semuanya jelek? Tidak juga. Tergantung cara kita merespon. Ya. Nah kalau negatif terus mah KBG jadi negatif. Gitu. Oke. 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 Ini satu kelas bareng semua atau gimana ini? Bareng Kang. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada? Oke, tugasnya yang tadi itu dikumpulkan pada pertemuan ke-15. Ya. Pertemuan ke-15 dikumpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian dan terima kasih. Tolong nanti Sarah bantu Akang untuk komunikasi dengan si Gini ya, Gini. Untuk bisa tidak gitu. Gini. Ya, maksudnya untuk PAI bisa pindah ke jam pertama, si Kang Bari pindah ke jam kedua. Komo lamun kamu bisa pindah ke jam pertama. Genah nama sih kamu hari naon? Hari salah satu jam pertama gitu. Tapi kan ya Pak ya Kang Jejen ya. Pasti repot lah. Nanti komunikasi aja lah ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Kang. Taufiq walhidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.